Akhirnya Interpol Jerman berhasil ciduk penista agama Joseph Paul Zeng dan akan segera dideportasi ke Indonesia. Vormittag gegen 10 Uhr ist ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto gegen das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. Nach jetzigen Erkenntnissen ist er mit sehr geringer Geschwindigkeit gefahren, sodass auch nur geringer Sachschaden am Tor und an dem Fahrzeug entstanden ist. Die Personen in dem Gebäude, darunter die Bundeskanzlerin, waren zu jedem Zeitpunkt sicher. Es gab keine Gefährdungslage. Polri bertindak sangat tepat dan akurat ya, dan sudah menggunakan jalur-jalur internasional yang dimiliki. Karena kalau warga negara Jerman sendiri melakukan hal ini itu bisa kena hukuman sampai 3 tahun. Dan Jerman memiliki bukti mereka sangat keras terhadap aksi-aksi penistaan agama. Misalnya data tahun 2006 ada seorang warga negara Jerman dengan nama Manfred von H. itu diadili karena defamation karena menggunakan toilet dan menuliskan Quran, the Holy Quran di sana. Kemudian tahun 2012 pun pemerintah Jerman membatalkan izin edar dari sebuah film yang berjudul Innocence of Muslims karena menggunakan kata-kata kunci ketuhanan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tahun 2016 seorang guru fisika dengan nama Albert Voss menulis slogan-slogan yang menistakan agama Kristen di mobilnya, itu dihukum dan didenda sebesar 500 US dollar. Jadi dalam hal ini kita perhatikan Jerman itu negara yang sangat konsisten, negara yang berbudaya, negara yang sudah melewati tahapan-tahapan revolusi industri dan juga revolusi digital 04 dan digital 05. Saya pikir Jerman akan kooperatif dengan Indonesia dalam hal ini. Saya terus terang merasa sangat bergembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri ya. Karena hari Sabtu saya sempat ber-WA-an dengan beliau dan beliau menyatakan saya akan tidak lanjuti. Dan ternyata polisi menurut saya sangat cepat bergerak dan bahkan sudah menjerat yang bersangkutannya dengan pasal penodaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat saya hargai ya dan sangat saya hormati karena pihak Kapolri dalam hal ini kepolisian ya bergerak dengan cepat ya. Kita dengan demikian situasi dan kondisi yang panas di tengah umat Islam ya bisa terkendali dan dikendalikan ya. Dan saya melihat ada kaitannya dengan sikap daripada Bapak Kapolri sendiri yang sangat menurut saya ya menyuntik nilai-nilai hormat menghormati di semua agama dan juga ya keinginan beliau dan tekad untuk menciptakan kerukunan ya di antara sesama umat beragama. Jadi saya terus terang selalu di forum ini menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Bapak Kapolri. Sementara hingga semalam setidaknya pihak Kemenkumham dan juga pihak kepolisian ini sudah memberikan informasi, sudah memberikan pernyataan bahwa dari data Kemenkumham terakhir tidak ada proses pergantian kewarganegaraan dan status dari Paul Zeng masih menjadi WNI. Polri mengatakan ada kemungkinan Joseph Paul Zeng dideportasi dari Jerman. Tempo.com Jakarta. Polri menyatakan Joseph Paul Zeng berpeluang deportasi dari Jerman. Joseph merupakan tersangka kasus dugaan penista agama. Bisa dideportasi oleh KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, Berlin, dan tentunya penyidikan bisa menjemput ke sana. Ucap Kepala Bagian Penerangan Umum di Humas Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadan di kantornya Jakarta Selatan pada Selasa. Polri kata Ramadan saat ini masih melakukan koordinasi dengan atas Polri yang berada di KBRI Berlin, Jerman untuk mengidentifikasi keberadaan Joseph lebih lanjut. Ramadan menyebut penyidik tengah menindaklanjuti penertiban surat daftar penyaringan pencarian orang atau DPO terhadap Joseph untuk kemudian menjadi red notice. Terkait status kewarganegaraan Joseph, Polri pun telah memastikan bahwa dia masih menyandang sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, kata Ramadan, meski Indonesia dan Jerman tidak ada perjanjian ekstradisi, dengan ada red notice Polri bisa menjemput paksa Joseph.
melakukan penjemputan terhadap tersangka sepanjang yang bersangkutan adalah masih warga negara Indonesia, kata Ramadan. Joseph ditetapkan sebagai tersangka pada 19 April 2021 usai mengaku sebagai Nabi ke-26. Ia menyampaikan pengakuannya dalam forum diskusi via Zoom yang juga ditanyakan di saluran YouTube milik Joseph. Ia juga menentang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke kepolisian. Atas perbuatannya, Joseph Paul Zeng pun disangkakan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156A KUHP. Polri bertindak sangat tepat dan akurat ya, dan sudah menggunakan jalur-jalur internasional yang dimiliki. Karena kalau warga negara Jerman sendiri melakukan hal ini itu bisa kena hukuman sampai 3 tahun. Dan Jerman memiliki bukti mereka sangat keras terhadap aksi-aksi penistaan agama. Misalnya data tahun 2006 ada seorang warga negara Jerman dengan nama Manfred von H. itu diadili karena defamation karena menggunakan toilet dan menuliskan Quran, the Holy Quran di sana. Kemudian tahun 2012 pun pemerintah Jerman membatalkan izin edar dari sebuah film yang berjudul The Notion of Muslim karena menggunakan kata-kata kunci ketuhanan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tahun 2016 seorang guru fisika dengan nama Albert Voss menulis slogan-slogan yang menistakan agama Kristen di mobilnya, itu dihukum dan didenda sebesar 500 US dollar. Jadi dalam hal ini kita perhatikan Jerman itu negara yang sangat konsisten, negara yang berbudaya, negara yang sudah melewati tahapan-tahapan revolusi industri dan juga revolusi digital 04 dan digital 05. Saya pikir Jerman akan kooperatif dengan Indonesia dalam hal ini. Saya terus terang merasa sangat bergembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri ya. Karena hari Sabtu saya sempat ber-WA dengan beliau dan beliau menyatakan saya akan tidak lanjuti. Dan ternyata polisi menurut saya sangat cepat bergerak dan bahkan sudah menjerat yang bersangkutannya dengan pasal penodaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat saya hargai ya dan sangat saya hormati karena pihak Kapolri dalam hal ini kepolisian ya bergerak dengan cepat ya. Sehingga dengan demikian situasi dan kondisi yang panas di tengah umat Islam ya bisa terkendali dan dikendalikan ya. Dan saya melihat ada kaitannya dengan sikap daripada Bapak Kapolri sendiri yang sangat menurut saya ya menyintik nilai-nilai hormati di semua agama dan juga ya keinginan beliau dan tekad untuk menciptakan kerukunan ya di antara sesama umat beragama. Jadi saya terus terang selalu di forum ini menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Bapak Kapolri. Sementara hingga semalam setidaknya pihak Kemenkumham dan juga pihak kepolisian ini sudah memberikan informasi, sudah memberikan pernyataan bahwa dari data Kemenkumham terakhir tidak ada proses pergantian kewarganegaraan dan status dari Paul Zeng masih menjadi WNI.